Selamat datang di Komputopedia, tempat kita belajar ilmu komputer. Bersama saya, Zikri. Di video kali ini, kita akan belajar tentang Stack and Queue, di mana video ini adalah video keempat pada seri praktikum pemrograman 2 di ilmu komputer UGM. Oke, langsung saja kita bahas, apa sih itu Stack dan apa sih itu Queue. Yang pertama akan kita bahas adalah Stack. Jadi, stack ini adalah sebuah struktur data yang linear, jadi satu dimensi saja, yang memungkinkan akses tapi hanya ke satu item saja, yaitu item terakhir yang dimasukkan. Jadi kalau secara jargonnya itu adalah last in first out atau LIFO yang ini ya, last in first out, yang paling terakhir masuk, yang pertama keluar. Dilihat di sini, di gambarnya di sini ya. Ini adalah data yang satu linear, jadi ini yang satu linear. Kemudian ketika kita masukkan data, kita gunakan namanya, langkahnya adalah push. Dan ketika kita mau mengambil datanya, langkah yang akan kita lakukan adalah pop. Dan ini seperti tumpukan ya, jadi seperti tumpukan yang paling atas. Kalau kita masukkan data itu yang ke paling atas, kemudian yang diambil yang dari paling atas. Jadi kira-kira seperti itu. Last in, first out. Secara pemrogramannya, operasi-operasi dasar yang ada di stack itu ada 4. Yang pertama adalah initialize, jadi nanti kita bahas lagi. Ada push, ada pop, seperti yang tadi ya. Kemudian ada is empty. Jadi, kita lihat nanti. Yang pertama kita pahami adalah initialize terlebih dahulu. Jadi initialize itu sebenarnya fungsinya hanya untuk membuat stack kosong. Jadi kayak ya standar kita bikin objek baru. Di sini kita punya stack init ya, kelasnya. Kita ada maksimum size-nya, jadi size dari stack ini. Kemudian ada array datanya. Kemudian ada int top ini seperti pointer, jadi indeks di mana yang paling atas. Jadi kalau stack tadi kan tumpuk-tumpukan ya, jadi yang paling atas tuh berapa sih? Kita harus tahu indeksnya. Kemudian ketika di construct, ketika di initialize, maka kita butuhkan parameter s, yaitu ukuran array-nya. Kemudian kita masukkan ya max size-nya, dimasukkan S, kemudian stack array, new stack array sepanjang max size-nya, dan top-nya sama dengan -1. Jadi karena awalnya kosong, ini nggak ada apa-apanya. Kemudian top-nya itu ya yang paling bawah, bukan 0 ya, karena array itu kan dimulai dari 0. Kalau top-nya itu 0, berarti udah ada 1 tuh, udah ada 1 gini. Tapi kalau nggak ada, nah indeksnya kita -1 kan, kira-kira seperti itu. Metode selanjutnya adalah push. Push ini sebenarnya menambahkan elemen ke stack, jadi buat nambah itu namanya push, kayak di gambar tadi ya. Ada 3 step, kita membuat data baru, memasukkan data ke stack, kemudian mengubah pointer top tadi, tanda yang ada yang top itu ke data baru. Caranya kayak gini. Membuat data barunya itu adalah yang intj ini, parameternya. J itu adalah data baru yang ingin kita masukkan, angka baru yang ingin kita masukkan. Kemudian memasukkan data ke stack itu adalah fungsi sama dengan ya. Jadi stack array itu sama dengan, dan mengubah pointer topnya itu adalah dengan increment, jadi plus top. Jadi nanti di sini itu topnya akan nambah. Ini memang sintaksnya Java bisa seperti itu. Topnya ditambahkan 1, kemudian digunakan untuk stack array-nya. Jadi kalau tadi topnya -1, sekarang ke 0, jadi stack array ke 0 diisikan dengan J. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita ingin push. Nah, yang ketiga langkahnya itu adalah pop. Jadi pop itu digunakan untuk
mengambil dan menghapus elemen dari stack. Jadi ada dua ya. Langkahnya adalah mengambil data dari top data, jadi yang paling atas, data yang paling atas diambil, kemudian dan dihapus. Jadi ini harusnya dan. Kemudian mengubah pointer top ke bawahnya, jadi next-nya. Nah, caranya ada dua langkah ini ya. Topnya kita minus dulu. Topnya kita gunakan dulu, kemudian kita minus. Jadi minusnya yang di kanan, bukan di kiri. Jadi kalau tadi kan sebelumnya kan plus ya, plus top, jadi ditambahkan dulu. Nah, ini digunakan dulu, baru di minus. Topnya kemudian digunakan, baru di minus setelahnya. Maka nge-return, jadi ini mengambilnya ya, return itu ambilnya. Pop mengambil array yang topnya yang sekarang dulu. Kira-kira seperti itu. Ini metode yang sangat rumit sekali. Enggak, jadi ini metode yang sangat gampang ya. Jadi kita cuma ngecek ini habis nggak sih? Jadi masih ada isinya atau enggak. Ngeceknya adalah dengan posisi topnya. Kalau topnya indeksnya itu misalnya 5, berarti dia masih ada isinya. Isinya ada 6, karena 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6. Nah, kita kalau misalkan topnya minus 1, jadi kan tadi di diagram terus kan, topnya minus 1, maka kosong. Jadi ketika kosong dia akan return true. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di stack ini yang kita pelajarin barusan itu adalah stack yang menggunakan array. Namun, stack ini bisa menggunakan yang lainnya seperti linked list. Jadi silahkan mau pakai linked list atau mau pakai array. Lebih mudah dipahami array, makanya kita contohnya menggunakan array. Example-nya, nah ini agak banyak ya. Ini sebenarnya tadi kelasnya, ini tadi kita masukkan, kita jadikan satu. Kemudian penggunaannya kira-kira seperti ini. Di sini di kelas main ya, di PSVM. Ini itu input, jadi kita mau inputkan, pertama ditanyakan how many integers, ada berapa sih size-nya. Nah, ini sini ya, kita masukkan 4. Kemudian kita buatkan stack baru, make new stack, here stack init dengan variabel name-nya the stack sama dengan new stack init dengan stack size. Nah, jadi parameternya tadi kan kita ada ukurannya ya. Kemudian kita make new stack. Terus ini isinya jadi perulangan sebanyak ukurannya stack tadi, kita masukkan angkanya, kemudian kita push di sini. Kita push, kita tumpuk satu-satu. Nah, sekarang yang bawah ini kita mau ngeluarin semua value-nya terus kita print. Pertama, itu kita cek dulu apakah jadi perulangan ini dilakukan sampai stack-nya habis. Kira-kira pengertiannya seperti itu. Selama stack-nya tidak habis, karena ini ada tanda serunya ya. Jadi not is empty, tidak habis, maka lakukan ini. Nah, yang dilakukan adalah di pop stack-nya, di pop, jadi nilainya diambil, dimasukkan ke variable value, kemudian value-nya ini di print. Kira-kira seperti itu. Nah, hasilnya tadi kan ini last in first out ya, jadi yang paling terakhir masuk, yang pertama keluar. Ini kan masuknya yang pertama adalah 1, kemudian 2, kemudian 6, kemudian 8. Tapi ketika keluar maka dari belakang 8, 6, 2, 1, karena ini last in first out, dan itu adalah ciri-cirinya stack ya. Nah, tadi kita sudah menggunakan stack-nya yang kita buat sendiri. Nah, tapi sebenarnya di Java itu ada built-in-nya, jadi menggunakan java util.stack itu bisa. Kira-kira contohnya seperti ini. Silahkan di pause kalau mau dibaca. Relatively sama. Itu kita menggunakan push dan menggunakan pop. Jargonnya untuk stack itu akan selalu seperti itu. Yang kedua, stack cukup mudah dipahami.
dari segi pemrogramannya ya. Nah, ini kita agak naik level sedikit, kita memahami gimana caranya si Q ini. Jadi Q ini seperti sisi koin satunya dari stack. Kalau si stack itu dia last in first out, kalau Q ini first in first out. Jadi yang pertama masuk, dia yang keluar. Jadi ini seperti antrian ya. Jadi antri yang pertama masuk kan pasti di depan, kemudian yang pertama keluar juga yang di depan gitu. First in, first out. Yang pertama masuk, dia pertama keluar. Secara keseluruhan sebenarnya struktur datanya sama seperti stack. Ya, aksesnya hanya satu item, mindsetnya sama, hanya ini aja jati dirinya itu agak berbeda. Yang stack itu LIFO, yang Q itu FIFO. Oke, kita akan pahami lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, operasi dasar yang ada di Q sebenarnya cukup mirip, tapi beda jargon ya, beda sebutannya. Initialize sama initialize. Ada NQ dan ada DQ. Jadi tadi push dan pop, sekarang NQ itu untuk masuk, seperti yang sini ya. NQ itu masuk, kemudian DQ itu keluar. Dan ada is empty dan ada is full. Nah, ini juga metode yang sangat rumit. Nah, nanti kita lihat ya. Initialize sebenarnya mirip. Nah, tapi kalau di tadi stack itu kita gunakan indikatornya top. Nah, sekarang di Q itu indikatornya ada 3. Ini ukurannya ya, max size itu ukuran, kemudian Q array itu adalah array-nya berupa Q, dan sekarang ada 3 indikator, ada front, ada rear, dan ada n items. N items itu jumlahnya item yang ada di array itu, kemudian front dan rear. Nah, ini nanti coba kita pelajari lebih lanjut. Objek yang kedua, metode yang kedua yang ada di Q itu adalah NQ. Jadi NQ sebenarnya prosesnya mirip seperti push di stack. Jadi membuat data baru, kemudian memasukkan data itu ke Q, kemudian mengubah pointer yang rear ya ke data baru. Nah, di sini kita mulai pemrogramannya kira-kira seperti apa ya, kita pahami ya. Agak berbeda dengan stack kan tadi kan cukup mudah ya, jadi cuma satu line gitu, tapi ini ada beberapa line. Coba kita pahami. Nah, data baru jelas sama seperti yang stack, itu adalah J-nya. Jadi J ini masuk, nah ini adalah ininya. Yang line 26 dan 27 coba kita abaikan dulu. Kita pahami bahwa Q array sebenarnya ini sama seperti stack tadi ya. Plus kemudian pointernya rear itu di increment dulu, karena rear-nya itu di initialize, dia main 1. Jadi yang paling belakang itu main 1 di plus dulu, oke. Kemudian kita masukkan value-nya, J-nya, datanya kita masukkan ke array-nya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi nanti rear-nya itu nambah. Dan satu lagi, items-nya. Nah, ini items-nya itu nanti akan terlihat di metode yang is empty dan is full. Sebentar. Oke. Nah, kita harus keep track ada berapa item yang ada di queue-nya. Jadi kita harus tahu nih ada berapa item. Nah, caranya ya kita tambahkan variabel baru, itemsnya yang semulanya 0 ya tadi, dengan kita tambahkan, kita increment juga di plus, kemudian udah selesai. Jadi ketika nambah, maka n itemnya nambah, kemudian rear-nya itu juga bertambah. Wrap around, nah ini yang agak sedikit membingungkan ya. Jadi yang namanya antrian, misalnya gini nih. Nanti ini juga, sebentar, saya jelaskan bersama DQ-nya ya. Yang DQ mengambil elemen paling depan ya. Jadi sama seperti pop-nya stack,
Jadi kita ngambil dan hapus data yang paling depan, kemudian ubah pointernya ke yang next-nya. Kalau di NQ kita menggunakan indikator rear, kalau di DQ kita menggunakan indikator front. Jadi misalkan di sini kita lihat ada variabel temporary, jadi kita masukkan dulu ke temporary, nggak bisa kita langsung return karena ini di depan, ini harus ada di depan dan ini harus ada di belakang. Temperatur array-nya, kemudian kita yang paling front digunakan dulu, baru kemudian di increment. Jadi tadi kan ketika kita initialize itu frontnya adalah 0. Jadi selama ini ada datanya, kita harus pastikan bahwa ada datanya dulu. Kemudian kita akses array yang ke 0, kemudian nanti frontnya akan maju, kita tambahkan. Jadi seperti itu. Nah, ini wrap around-nya kita bahas nanti. Jadi ketika kita bahas yang 35 itu seperti itu. Untuk mengambil dan mengambilnya dulu. Kemudian first pointer pindah ke next. Itu yang ini front plus plus. Kemudian itemsnya karena ini sudah berkurang, maka itemsnya juga decrement, dikurangin 1. Kemudian ini return temporary-nya variabelnya dikembalikan ke DQ-nya. Nah, sekarang kita akan bahas wrap around. Apa sih itu front dan apa sih itu rear? Ini kita harus agak paham nih, agak susah untuk dipahami ya. Aku kasih ke Anda perandaian, misalnya kita di bank. Kita ngantri di bank. Masing-masing di bank itu hanya punya 5 nomor antrian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi size-nya antrian itu ada 5. Ada 5 ya. Ini antrian nomor 1, antrian nomor 2, antrian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ketika masuk, maka rear dan front bisa jadi sama. Masuknya angka yang 1 dulu, angka 2 dulu, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Nah, ketika 1 udah keluar nih, 1 ketemu teller gitu kan. Nah, kan angka 1-nya tadi kan, angka 1 tadi itu penuh, enggak dipakai. Jadi udah dikembalikan kan ke tellernya nomor 1 tadi. Nah, ketika ada yang mau ngantri lagi, maka dia kembali ke antrian 1. Jadi yang si orang ini, misalkan ini 5 orang yang berbeda, ini bawa nomor 1, bawa nomor 2, bawa nomor 3, bawa nomor 4, bawa nomor 5. Yang 1 ini udah ketemu tellernya, dia mengembalikan nomor 1 ke satpamnya. Kemudian ada yang mau ngantri lagi, orang baru di sini. Nah, karena nomornya cuma ada 5 dan ini udah pegang 2, 3, 4, 5, maka si nomor 1 tadi itu dikasihkan ke orang baru ini dan ditaruh di belakang. Nah, kira-kira kayak gitu. Kemudian yang 2 dia ketemu teller gitu kan, nambah gini sampai gini. Nah, ketika sudah habis 5 ini kan, habis 5 ini, next-nya nomor berapa? Nah, wrap around itu kita menentukan, aku udah selesai nih nomor 5. Sekarang yang tak panggil, si tellernya mikir, sekarang yang tak panggil nomor berapa? Kalau nomor 5 yang udah, oh berarti aku harusnya manggil lagi ke nomor 1 lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi muter ya, wrap around itu kan secara bahasa muter. Nah, itu kita harus cukup pahami di sini. Front dan rear itu sebenarnya konsepnya mirip. Jadi kalau udah mentok ya balik lagi dari 0. Karena di sini frontnya balik lagi ke 0. Di sini rear-nya balik lagi ke min 1. Sama seperti kita initialize tadi. Jadi 0 dan min 1. Jadi muter terus gitu lagi. Ada masuk lagi, muter, masuk lagi, muter. Nah, Q itu kira-kira seperti itu. Jadi bukannya yang kita geser ya, kalau misalkan si 1 udah ketemu teller, terus orang yang ini diganti megang nomor 1, ini megang nomor 2, megang nomor 3, megang nomor 4, enggak gitu. Jadi nomornya aja yang kita operkan ke si orang baru. Jadi lebih efisien, karena kalau mindahin orang gini kasarnya harus geser kursi kan. Semuanya harus berdiri, semuanya harus geser. Nah, itu kan capek. Ini mending 5, 100 orang di bank itu kan ya susah kan. Nah, ketika Q-nya mending
nomornya aja yang kertas kecil gitu kan, nomornya aja yang dikasihkan. Nah, itu adalah fungsinya wrap around. Kalau agak nggak paham, silahkan mungkin tanyakan di komen atau coba di rewind berapa menit, pahami lagi. Oke, jadi itulah enqueue dan dequeue fungsinya. Kemudian ini kembali ke metode yang sangat sulit sekali, yaitu is empty dan is full. Nah, di sini yang untuk menentukan bahwa sebuah array itu penuh atau enggak, itu kita lihat dari n itemsnya. Jadi kalau sebelumnya kan ada yang ketiga kan, n itemsnya 0, di sini ditambahkan, di sini dikurangi. Kalau misalkan n itemsnya 0, maka queue itu kosong. Kalau misalkan n itemsnya itu sebanyak max size, maka queue itu penuh. Kira-kira seperti itu aja. Susah kan? Nah, itu harus dipahami dengan baik itu. Oke. Di queue lanjutannya itu sama sebenarnya seperti array, bisa menggunakan array, sama seperti stack, bisa menggunakan array atau linked list. Contohnya kita menggunakan array itu agak biar lebih mudah aja. Example-nya kira-kira seperti ini. Nah, ini inisialisasi queue-nya. Jadi tadi kode-kode yang tadi kita gabungkan tadi satu, kita tambahkan yang paling atas di sini. Itu untuk size, untuk mengetahui items, ada berapa item sekarang. Nah, ini mungkin silahkan di pause, kemudian dipelajari lagi kode-kodenya. Intinya adalah ketika ini ya, ada metode enqueue dan ada metode dequeue. Dequeue-nya mana? Oh, di sini. Enqueue dan dequeue ketika kita mau ngecek ini. Ini dimasukkan 23, kita lihat di sini ya. Ini dimasukkan 23, kemudian masuk yang berikutnya masuk 245, keluarnya 23 dulu, baru 45. Kira-kira seperti itu. Yang masalah input-outputnya ini adalah user interface-nya dari contohnya ya. Oke. Kira-kira gitu, queue dan stack. Kalau misalkan masih belum paham, silahkan di komen atau langsung tanyakan ke saya. Terutama untuk mahasiswa yang ikut kelas saya, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, sekian dulu. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Silahkan subscribe dan like video ini. Subscribe ke channelnya Komputopedia. Biar kami, karena di Komputopedia nggak cuma saya, biar kami beberapa orang di Komputopedia semangat buat bikin video lagi. Gitu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.